Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang cukup tipis, ringan dengan layar yang overkill banget dengan harga yang cukup terjangkau. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Acer Swift 3 Air 2. Namanya agak panjang ya, Swift 3 Air 2. Harusnya sih cuman Swift Air 2 gitu aja, kayaknya lebih simple seharusnya, cuman ya terserah Acer. Nah, karena ini adalah seri Swift, berarti ini adalah laptop kategori Ultrabook dari Acer yang memiliki desain premium layaknya Ultrabook dengan bahan material metal ciri khas dari Swift. Kemudian kenapa ada nama Air atau udara di situ? Karena memang dari segi bobot, Acer Swift Air 2 adalah laptop yang paling tipis dan paling ringan di kelasnya dengan bobot hanya sekitar 1,19 kg dengan dimensi panjangnya 302 mm, lebarnya 233 mm dengan ketebalan 15,95 mm atau 1,6 cm aja. Kalau dari segi desain masih mengusung ciri khas Acer Swift dengan desain yang terlihat ultrabook premium dan terlihat bisnis look banget dengan bahan material di bagian punggungnya metal dengan finishing silver yang memang sepertinya apapun kalau metal dan finishingnya silver itu terlihat premium banget. Perbedaannya dengan Swift generasi sebelumnya, layarnya yang sekarang agak kotak dibandingkan yang sebelumnya. Sebelumnya itu lebih ke persegi panjang karena memang Acer Swift 3 Air 2 memiliki aspek rasio yang enggak mainstream, yaitu 3:2. Jadi layarnya 18% lebih lebar ketimbang layar laptop pada umumnya. Kemudian untuk resolusi layarnya pun juga menarik banget dengan resolusi 2K QHD, dan menurut Acer layar 2K ini menjadikannya 268% lebih detail ketimbang layar yang memiliki resolusi XD. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan layar yang resolusi Full XD, sekitar 134% lebih detail lah. Kemudian kalau untuk panel layarnya menggunakan panel buatan BOE dengan panel ID-nya BOE NE135 FBM-N41 dengan IPS level 415 nits dan 98% sRGB. Jadi dari panel dan juga spesifikasi layarnya udah terlihat kalau layar dari Acer Swift 3 Air 2 adalah salah satu selling point yang dikedepankan oleh Acer. Jadi buat kalian yang milenial yang profesional ya, mungkin kalian suka ngoding untuk mendesain web atau mungkin editing ringan di Photoshop, layarnya ini bisa detail banget karena layarnya udah 2K dengan tingkat sRGB yang hampir 100%. Jadi akurasi warnanya juga lebih detail. Kemudian untuk dimensi layarnya 13,5 inch dan Acer mengklaim kalau dimensi layar yang agak lebar ini membuatnya lebih nyaman untuk profesional yang suka browsing, membaca, input data, dan hal profesional lainnya. Dan menurut saya sih emang enak, apalagi kalau kita gunakan untuk multitasking. Cuman karena aspek rasionya ini agak nggak mainstream dengan 3:2, kalau misalkan kita gunakan untuk nonton YouTube dengan aspek rasio videonya itu 16:9, atau kita gunakan untuk Netflix yang biasanya video sinematik itu 21:9, jadi akan ada bar hitam yang lumayan lebar. Kemudian untuk angle-nya sayangnya belum bisa dibuka dengan satu tangan, jadi bagian bawahnya masih ngikut. Cuman untuk casing bagian bawahnya ini udah ada gap lid, jadi kita bisa membukanya dengan mudah karena ada gap untuk membuka laptopnya. Dan yang paling saya suka dari laptop Acer Swift sejak kehadirannya yang tahun 2018 yang merusak harga pasar dulu itu adalah angle-nya yang bisa dibuka dengan 180 derajat. Jadi kalau misalkan kita presentasi di klien, mungkin kliennya kanan, kiri, kemudian depan, kita tinggal bukain aja hasil karya kita dengan search. Nah, jadi semuanya bisa nonton. Kalau misalkan 20 orang yang nonton gimana ya, bisa, tapi berdiri ya 20 orang jadi gini gitu. Kemudian di area keyboardnya terdapat fingerprint untuk login ke Windows Hello. Untuk keyboardnya Acer Swift 3 Air 2 ini beda banget dengan Acer Swift 2019 atau Acer Swift yang pernah saya pakai sebelumnya. Yang sekarang itu kerasa enak banget, empuk, tactile dengan travel distance yang cukup dalam untuk sebuah laptop dengan ketebalan hanya 1,6 cm. Keyboardnya juga udah backlit dengan 2 tingkat brightness. Tombol powernya memang masih menyatu dengan keyboard, cuman kalau misal kita tekan tombol powernya akan muncul pop-up menu Acer Power Button. Jadi kalau kita typo antara tombol backspace dan juga tombol power, setidaknya laptopnya nggak langsung mati. Dan di sini sudah saya setting dengan Acer Power Buttonnya tadi agar kalau ditekan tahan seperti ini dia nggak mati. Dan kalau misal pun ditahan, nah dia akan ada perintah dulu slide to shut down your PC. Jadi kalau masalah typo sekarang itu tombol power yang ada di keyboard sebenarnya udah bukan menjadi masalah lagi.
Kemudian untuk touchpadnya juga udah nyaman, nggak kerasa murah sama sekali, solid dan sangat responsif, serta tentu udah memiliki Windows Precision Driver. Untuk spesifikasinya, waduh saya hampir lupa ya untuk membahas spesifikasinya. Biasanya spesifikasi saya taruh di awal. Saking saya tertariknya untuk membahas laptop yang tipis dan ringan ini. Jadi untuk spesifikasinya, Acer Swift 3 R2 ini, waduh namanya panjang banget. Untuk CPU-nya menggunakan Intel Core i5 1035G4 prosesor, dan karena G4 berarti sudah ada IGP atau Integrated Graphic Card yang 2 kali lebih cepat ketimbang Intel UXD, yaitu Intel Iris Plus. Dengan Intel QuickSync videonya, kegiatan editing foto dan video, proses encoding dan juga decodingnya akan lebih cepat. Kemudian untuk memori RAM-nya 8GB LPDDR4, karena LP atau low power jadi sudah disolder di motherboard, nggak bisa di-upgrade lagi. Tapi karena RAM-nya udah 8GB, menurut saya aplikasi-aplikasi ringan di 2020 ini kalau RAM-nya udah 8GB ya udah cukup lah. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD berkapasitas 512GB NVMe dengan speed sekitar 1700-an Mbps. Untuk slot SSD-nya juga satu aja. Jadi kalau misalkan kalian mau tambah SSD, harus ganti dulu SSD yang lama dengan kapasitas yang lebih besar atau speed yang lebih kencang. Kemudian dari segi konektivitas, Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi yang terbaru, Wi-Fi 6 802.11ax dual band dengan teknologi MU-MIMO. Untuk Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth versi 5, dan untuk port I/O-nya di sebelah kanan terdapat Kensington Lock, USB 2.0 dan audio jack. Di sebelah kiri terdapat input power HDMI, USB 3.1 Type A dengan always on yang bisa untuk ngecas, dan USB-C yang juga sudah support Intel Thunderbolt. Jadi walaupun kecil-kecil gini karena sudah ada Intel USB-C Thunderbolt-nya, kalau misalkan kalian pengen mengkoneksikan dengan layar dengan resolusi 4K itu bisa. Kalau misalkan kalian pengen koneksikan dengan eGPU atau eksternal GPU karena kalian butuh untuk render 3D yang butuh GPU render banget, berbasis GPU banget, itu juga bisa kalian koneksikan Intel USB-C Thunderbolt-nya dengan eksternal GPU. Dan di video sebelumnya saya komplain ke Intel kalau misalkan laptop sudah lolos Intel Project Athena, tolonglah dikasih stiker penanda biar calon pembeli atau calon pengguna itu tahu kalau laptop ini sudah engineered for mobile, lolos sertifikasi Intel Project Athena. Nah, di Acer Swift 3 R2 ini sekarang sudah ada stiker tanda kalau dia lolos Intel Project Athena. Apa itu Intel Project Athena? Waduh, kita udah sering bahas ya. Intinya Intel Project Athena itu adalah sebuah sertifikasi atau syarat yang diwajibkan oleh Intel kepada vendor pembuat laptopnya untuk di-engineered for mobile atau dioptimalisasi untuk kebutuhan mobile dengan beberapa syarat yang sulit banget. Dan untuk Acer Swift 3 R2 ini udah lolos Intel Project Athena. Gampang banget karena sudah ada stiker penandanya, jadi saya tahu. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 54,5 Wh, dan salah satu syarat dari Intel Project Athena, kalau misalkan laptop digunakan untuk browsing dan tersambung Wi-Fi, minimal harus bisa bertahan 9 jam. Dan Acer Swift 3 R2 ketika saya coba untuk browsing di Chrome, Wi-Fi on, screen brightness 50%, keyboard backlit-nya mati, bisa bertahan sekitar 12 jam 50 menit. Jadi udah lebih dari syarat Intel Project Athena yang hanya 9 jam. Kemudian kalau untuk kualitas speakernya, standarnya laptop tipis sih dengan suara treble yang lebih dominan. Kira-kira seperti ini suaranya. Kemudian ada beberapa software bawaan seperti Acer Collection S, Product Registration, dan lain-lain. Tapi yang paling saya suka adalah Acer Care Center, karena dengan software ini kita bisa update driver secara otomatis, nggak perlu lagi cari driver di browser, dan kita paskan dengan Acer Swift 3 R2, jadi otomatis. Kemudian Acer Care Center juga berfungsi untuk memonitoring kesehatan hardware-nya, tune-up system dengan mengatur startup application dan juga junk file, serta ada menu recovery management. Kemudian untuk performanya seperti biasa kita coba di Cinebench R15 loop 10 kali. Di skenario pertamanya laptop dicolok dengan best performance dan hasilnya bisa stabil di kisaran 560 sampai 570. Kemudian di skenario yang kedua tetap mode best performance, tapi sekarang laptopnya tidak kita colok atau on battery, dan hasilnya pun juga tidak ada penurunan performa yang signifikan, sekitar 20 CB aja dan stabil di angka 550-an CB. Kemudian untuk stress test loop sebanyak 10 kali ini suhu temperaturnya juga dingin dengan max load itu 89 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing dengan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai. Acer Swift 3 R2 mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 52 detik. Dan karena memang segmennya bukan untuk rendering 3D, jadi ketika kita coba tes untuk render di Blender dengan template BMW, durasinya cukup lama, lebih dari 15 menit. Cuman kalau misalkan kalian pengen bermain game casual, game ringan aja, contohnya seperti Dota 2 dengan settingannya Full HD, grafiknya fastest, itu masih sangat playable dimainkan dengan average FPS sekitar 90 sampai 100 FPS. Tapi kalau game
gamenya udah agak kompetitif seperti PUBG PC, ya nggak bisa karena memang bukan segmennya. Kalau misalkan pengen main game PUBG, ya belinya Acer Nitro atau Acer Predator. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Swift 3 R2. Aduh, namanya panjang banget. Dan kesimpulannya dengan harga, nah ini kalian coba tebak harganya ya. Dengan spesifikasi yang saya sebutkan tadi, layarnya 2K QXD, 98% sRGB, kemudian 415 nits dengan aspek rasio yang enggak mainstream 3:2 dan enak banget untuk kebutuhan multitasking. Kemudian dia juga sudah lolos Intel Project Athena, Wi-Fi 6, kemudian juga udah ada Intel USB-C Thunderbolt. Coba kalian tebak harganya untuk yang SKU Core i5 ini. Berapa? Wah, nggak terlalu mahal. Harganya ini murah banget untuk spesifikasi dan juga fitur yang ditawarkan. Karena harganya cuma 12.99 atau kita anggap aja 13 juta. Untuk link pembeliannya seperti biasa di kolom deskripsi. Jadi sepertinya Acer Swift ini memang mau merusak pasar ultrabook ya, dengan mengeluarkan produk yang menurut saya spesifikasinya tinggi tapi harganya cukup murah. Dan harga ini kalian juga udah include Windows 10 Home pre-install dan juga OHS atau Office Home and Student 2019 yang kalau misalkan kalian beli di websitenya Microsoft itu sekitar 1,8 juta. Tapi ini udah diincludekan dengan harga 13 juta. Jadi menurut saya kelebihannya ya price to performance banget, best value banget. Harganya masih masuk akal dan cukup murah lah untuk sebuah ultrabook. Tapi tunggu sebentar, biasanya kalau saya menyebutkan kata murah itu kalian sensitif banget. Ini aja pasti ada yang komen murah dasmu, 13 juta kok murah. Pasti ada yang komen kayak gitu. Cuman tunggu sebentar, murah itu maksudnya adalah kalian mendapatkan lebih dengan apa yang kalian keluarkan. Di brand lain dengan harga 13 juta, sejauh ini saya belum tahu kalau ada laptop ultrabook yang sudah memiliki resolusi 2K ya. Biasanya masih Full HD dan 100% sRGB adalah. Tapi ini udah 2K dengan 98% sRGB, apalagi juga sudah lolos Intel Project Athena plus OHS tadi. Jadi dengan apa yang diberikan oleh Acer Swift 3 R2 ini harganya ya murah. Tapi entah kenapa kalian sensitif banget kalau saya ngomongin soal murah. Tapi kalau menurut saya, gini aja deh, murah itu relatif dan menurut saya ini murah gitu ya. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah desain. Jadi desainnya ini menurut saya masih mirip dengan Acer Swift 2018, 2019. Mirip, bedanya hanya dia agak ngotak aja karena aspek rasionya 3:2. Jadi mungkin tahun depan seharusnya Acer sudah bisa merubah desain dari Acer Swift. Jadi biar ada pembaruan, biar terlihat refresh dan terlihat lebih baik lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Kalau mau komen murah dasmu ya silakan. Saya Niki Stebri and see you on the next